Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-45 yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Marilah kita baca terlebih dahulu ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, bis-sabri, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar, wassalati, dan dengan mengerjakan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu, lakabiratun, sungguh sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat ini, yakni setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah menjelaskan betapa buruknya keadaan dan sifat-sifat orang-orang Bani Israel yang kufur kepada Al-Quran, kufur kepada nubuah Nabi Muhammad SAW, bahkan juga keburukan mereka di masa lalu, di masa Nabi Musa. Sehingga akal pikiran mereka tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Dan kitab suci yang ada di tangan mereka pun tidak mendatangkan faedah apapun bagi mereka. Maka Allah memberikan bimbingan kepada mereka menuju jalan yang paling baik, yaitu agar mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Musannif berkata, wasta'inu, Allah berfirman, wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, ala ma yastaqbilukum, minta tolonglah kalian atas perkara yang akan datang kepada mereka. Maksudnya minta tolong untuk menghadapi perkara yang akan datang kepada kalian, min anwa'il bala, berupa berbagai macam bala malapetaka yang akan datang. Wakila, dan dikatakan, ada pendapat lain, maksudnya ala talabil akhirah, minta tolong kepada Allah di dalam mencari akhirat. Dengan cara apa minta tolongnya kepada Allah? Bis sabri wassalah, dengan kesabaran dan dengan melaksanakan salat. Arada, Allah menghendaki habsan nafsi anil ma'asi. Allah menghendaki makna sabar adalah menahan diri dari kemaksiatan. Wakila, dan dikatakan, arada bis sabri as-sabru ala ada'il faraid. Allah menghendaki kesabaran itu adalah sabar ala ada'il faraid, di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid berkata,
As-sabru as-saum. Sabar itu maksudnya adalah berpuasa. Wa minhu, dan dari nama itu sumya syahrul Ramadan syahrus sabr. Ya, dan karena makna sabar adalah saum, sehingga bulan Ramadan disebut bulan sabar. Wadzalika, hal itu dikarenakan li'anna as-sauma yuzahhiduhu fid dunya. Hal itu dikarenakan bahwasanya puasa itu menjadikan seseorang zuhud terhadap dunia, tidak mencintai dunia. Was-salatu turaghibuhu fil akhirah, dan salat itu menjadikan seseorang cinta terhadap akhirat. Ya. Karena kalau puasa itu kan meninggalkan kenikmatan duniawi, ya. Sehingga melatih seseorang untuk zuhud terhadap dunia, tidak mencintai dunia secara berlebihan. Sementara sholat sebaliknya, sholat itu menjadikan seseorang cinta kepada akhirat. Wakila, dan dikatakan al-wawu bima'na ala. Huruf waw wassalah itu bermakna ala. Maksudnya bis-sabri ala salah. Ay wasta'inu bis-sabri ala salah. Artinya minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran, dengan sabar atas sholat. Sabar di dalam menjalankan sholat. Ya. Ini menurut penafsiran yang mengatakan wow wasta'inu bis-sabri wassalah. Wassalah maksudnya adalah bermakna ala. Bis-sabri ala salah. Sabar di dalam menjalankan sholat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah atas salat. Sabarlah atasnya, maksudnya atas salat. Wa innaha, dan sesungguhnya, walam yaqul wa innahuma. Allah mengatakan wa innaha, pakai ha, kenapa bukan wa innahuma? Raddul kinayati ila kulli wahidin minhuma. Mengembalikan isyaratnya tersebut, kinayah, isyarat domirnya itu kembali kepada masing-masing dari keduanya. Berarti kembali kepada sabar dan sholat. Kalau pakai wa innahuma. Tapi di sini Allah menggunakan wa innaha. Ay wa inna kulli khaslatin minhuma. Artinya sesungguhnya masing-masing sifat dari keduanya. Masing-masing sifat dari keduanya itu adalah berat gitu maksudnya. Lakabiratun kan? Wa innaha lakabiratun. Ay wa inna kulli wahidin minhuma. Jadi pakai ha itu maksudnya adalah bahwasanya sama. Masing-masing dari keduanya itu berat gitu ya. Masing-masing keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu berat. Sabar itu berat, sholat juga berat. Ya. Tapi kalau Allah mengatakan innahuma, berarti langsung kembalinya kepada kedua-duanya. Ya. Tapi kalau ha itu menunjukkan memiliki kesamaan sifat, yaitu sifat berat. Wakila, dan dikatakan maknahu wasta'inu bis sabri wa innahu lakabirun. Maknanya adalah minta tolonglah dengan kesabaran, dan sesungguhnya sabar itu berat. Wa bis sholati, dan dengan salat, wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, sungguh sangatlah berat gitu ya. Ada yang mengatakan makna ayat itu seperti itu. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran, dan sabar itu berat, dan minta tolonglah kepada Allah dengan salat, dan sesungguhnya salat itu sangat berat. Fahudhifa ahaduhuma ikhtisaran, lalu dibuang salah satu dari keduanya ya untuk meringkas kata, meringkas kalimat. Ya, jadi tidak disebutkan berulang wasta'inu bis sabri wa innahu lakabirun wa bis salati wa innaha lakabiratun. Tapi disebutkan satu, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun, gitu. Ya. Lakabiratun maksudnya adalah ay la thaqilatun, sungguh sangatlah berat. Sabar itu berat, salat itu juga berat, dua-duanya.
illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang sudah sampai pada level khusyuk, maka sabar dan sholat itu tidak berat. Yakni al-khashi'in maksudnya adalah al-mu'minin. Artinya orang-orang yang beriman. Makanya nanti dijelaskan setelahnya, ayat setelahnya. Al-khashi'in maksudnya alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang beriman. Wa qala al-Hasanu, dan Imam Al-Hasan mengatakan al-khaifin. Al-khashi'in artinya orang-orang yang takut kepada Allah. Wa qila, dan dikatakan al-muti'in, orang-orang yang taat kepada Allah. Wa qala Muqatil bin Hayyan, Imam Muqatil bin Hayyan mengatakan al-khashi'in al-mutawadhi'in, orang-orang yang rendah hati. Wa aslul khusyu'i as-sukunu, dan asal kata al-khusyu' adalah as-sukun. Ya, diam atau tenang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahman, dan suara-suara itu menjadi tenang. Ya, lirrahman, karena ar-Rahman. Fal khasyi'u sakinun ila ta'atillah, orang yang khusyuk adalah orang yang tenang menuju ketaatan kepada Allah. Ya, ini kurang lebih berkaitan dengan tafsir yang dibawakan Imam Al-Baghawi dan diringkas di sini tentang makna wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, agar meminta tolong kepada Allah dengan bersabar, dengan mengerjakan salat, dan dua hal itu berat kecuali bagi orang-orang yang sudah khusyuk, orang-orang yang beriman. Ya, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala.